Gimana tuh gangguin? Yang pertama tuh kayak ada dia didatengin setan kepala buntung gitu. Datang tuh. Datang. Ngapain tuh dia? Gak tahu lah ngapain anjing. Malah nanya ngapain. Kenapa jadi komedi ya Allah. Assalamualaikum warga, bersama saya Rizky dan Dudi. Dan selamat datang di Street Journalism. Hari ini kita mau ngebahas cerita horor dan katanya Dudi punya banyak cerita menarik yang mau dibagikan kepada warga. Tapi kalian mau percaya atau enggak, terserah kalian itu mah. Tapi ini gue sebagai saksi yang menyaksikan. Ya dulu gue masih kecil nih. Jadi ada satu perempuan. Dia tuh nikah sama laki-laki di luar kota gitu. Nikahnya di luar kota, Dia pulang ke kampungnya. Karena sakit dia. Pas awal-awal tuh dia sakit, diperiksa ke dokter, gak kenapa-napa gitu kan. Gak tahu penyebabnya apa, dan kata si orang yang kena itu kan masih bisa mampu bercerita, ngomong dan lain-lain. Dia awalnya makan sesuatu, gak lama dari situ dia jatuh sakit berat lah, dan posisinya dia sedang hamil nih. Dia posisinya lagi mengandung, lumayan sekitar 7 bulanan. Kan lingkungan keluarganya itu kayak kakeknya itu bisa dibilang orang pintar lah. Orang pintar masalah hal-hal gaib gitu. Jadi selain berobat, jadi kakeknya itu ikut melihat gitu kan. Pas dilihat penyebabnya, ini kamu makan apa sebelumnya aku bisa sakit? Makan daging, kayak daging biasa, tapi rasanya enak banget. Pasti terawang-terawang kan sama kakeknya orang pintar gitu. Ternyata katanya itu daging manusia yang dimakan. Kenapa bisa daging manusia? Ternyata si mantannya, si suami itu cemburu. Tapi juga nggak tahu ya. tuh daging manusianya siapa. Iya, nggak tahu. Pokoknya itu nggak tahu dari mana, kan pasti dari dukun yang lain lah yang dia suruh gitu kan. Dia sakitnya kayak bengkak, memar-memar seluruh badannya. Seluruh badannya memar-memar gitu kan. Udah agak sanggup bangun. Dilihat dari sisi alam gaibnya, ternyata dia kena santet gitu. Ada tindakan yang harus dilakukan gitu kan biasanya? Dia gak sembuh. Gak sembuh karena gak bisa sembuh. Karena si santetnya udah gak bisa dikeluarin, maksudnya. Jadi kayak udah masuk ke dalam. Karena udah makan, gitu. Si santetnya di dalam makanan. Beda dengan santet yang barang-barang yang dimasukkan ke dalam tubuh bisa dikeluarin lagi gitu. Kayak barang paku dan lain-lain kan. Santet kita denger kalau ini kayak paku atau apa gitu kan. Bisa dikeluarin gitu ya dengan bisa dikeluarin dengan tradisi dan ritual. Iya, ritual apalah gitu kan. Berobat sudah dengan segala cara gak bisa. Dengan dukun juga gak mampu karena si santetnya itu udah mendarah daging. Jadi nunggu mukjizat dari Tuhan. Nah, terus selama lu tahu dan menyaksikan langsung, akhirnya dia kayak gimana? Keluarga sekitar ikut menemani kan. Selain keluarga sekitar juga ada tetangga yang ikut nemenin di situ, nginap gitu kan, karena sakit takutnya ada apa-apa gitu kan. Sedangkan dia lagi mengandung kan. Itu saat itu masih belum melahirkan tuh? Belum. Jadi dari testimoni warga-warga yang nemenin gitu ya, sering digangguin tuh mereka yang nemenin ya, kayak di teras ruangan nungguin gitu kan, tidur di situ. Nah setiap malam pasti ada yang gangguin. Gimana tuh gangguin? Yang pertama tuh kayak ada dia didatengin setan kepala buntung gitu. Datang. Ngapain tuh dia? Gak tahu lah ngapain anjing. Malah nanya ngapain. Kenapa jadi komedi ya Allah. Kayak tiap malamnya tuh ada tuyul, ada setan, kayak kuntilanak juga ada sebenarnya. Jadi di halamannya itu ada pohon sawo nih. Pohon sawo, tahu kan sawo? Buah sawo gitu kan. Jadi ada dahan. Malam-malam tuh ada kuntilanak. Malahan ibu saya nih, ibu saya kan deket rumahnya. Dia pas jam 12 malam gitu, malam Jumat kalau nggak salah. Iya, malam Jumat. Dia keluar untuk untuk ngambil air lah. Tiba-tiba ada angin kenceng. Angin kenceng tiba-tiba. Dan itu cuma di sekitaran situ doang. Rumah itu doang? Iya, rumah itu doang.
kayak rumput goyang-goyang gitu kan, daun-daun goyang-goyang. Sedangkan di sekitar yang lain nggak kelihatan. Ibu gue juga langsung ke dalam lagi karena saking ketakutannya. Gue juga malahan ikut nengokin waktu itu. Sempat ikut nengokin? Nengokin, iya. Pokoknya kondisinya, aduh sangat parah tuh ya? Sangat parah dah. Dia nggak bisa gerak atau? Gak bisa. Tiduran aja? Tiduran aja, gak bisa gerak dia. Parah banget ya? Sebagai gue saksi, ya wah ini mah emang bener nih. Saya langsung ngeliat langsung ya? Iya, kena santet nih orang nih. Kena kondisi sakit dia yang makin parah tuh, akhirnya nyawa dia gak tertolong, meninggal. Gak sempet melahirkan anak ya? Gak sempet. Jadi dia sama anaknya meninggal? Dia sama anaknya meninggal. Emang sih, kita kan berasal dari pedesaan ya. Dari suatu desa gitu yang pegunungan lah. Pegunungan ya, ibaratkan kalau disebutnya suatu tempat yang agak-agak mistis juga sih sebenarnya. Jadi gue ada cerita lain nih. Masih di daerah yang kena santet tadi nih, itu ibaratkan dikelilingin kampung daerah-daerah yang mistis. Jadi kalau setiap orang yang ke situ dulu banget ada cerita dari nenek moyang itu. Kalau ada yang ingin berniat jahat masuk ke desa itu gak bakal bisa keluar lagi. Ada satu orang gitu dari luar, dia niatnya jahat, dia datang ke kampung situ minta tolong itu ke warga-warga sekitar, tetapi niat dia jahat, kayak mau maling gitu. Ada salah satu rumah nih yang barangnya hilang emang setelah didatengin dia. Iya, sama dia. Terus dia kan pergi setelah maling pergi nih dia. Pergi gak ketahuan lah. Adalah si satu warga itu nemuin dia di kuburan. Jadi udah lama berhari-hari dia ada di kuburan. Matikah atau? Enggak, masih hidup. Masih hidup. Aja gitu? Tergeletak karena pusing dia, kayak gak bisa balik. Jadi di situ-situ terus muter-muter terus di situ. Di kuburan. Iya, tapi ada warga yang nemuin dia lagi di kuburan. Posisi kuburannya tuh nggak kayak di kota-kota lah. Kalau di kampung kan kayak di atas gunung gitu kan, banyak pohon-pohon gede kayak gitu kan. Akhirnya ditemuin warga, ditanyain kemana, ternyata si orang yang datang itu, kenapa kan banyak bawa barang tuh dia, banyak bawa barang maling. Ini barang dari mana? Barang warga katanya maling. Dia akhirnya ngaku kan. Iya. Akhirnya dia bisa keluar dari situ. Dibantuin sama warga itu? Iya. Kalau jalan malam nih, dulu gua gak berani keluar dari jam 10 ke atas. Kenapa? Keluar daerah lah. Keluar dari kampung lo itu, dari iya. desa lo itu? Karena ada beberapa titik yang kita harus, kalau mau lewat nih, harus klakson. Ada satu jembatan nih, jadi dia tuh kayak di lembah gitu jembatannya, nurun, ada jembatan naik lagi. Nah, kalau harus keluar daerah gua tuh harus lewat situ. Jadi kalau jam 10 malam itu terkenal angker. Setiap yang lewat situ naik motor atau apalagi jalan kaki, gak ada yang berani lewat situ. Naik motor harus klakson. Kalau gak klakson ya diisengin. Kayak motornya mati. Tapi mereka ada diwujudin gak sih sama penampakan apa gitu di jembatan itu? Ada, beberapa. Ibaratkan kayak ya sosok-sosok hantu kayak biasa, seperti pocong gitu kan. Pocong muncul tiba-tiba pas kalau gak ngelaksonin yang ini jam 10 ke atas lewat situ gak ngelakson, tiba-tiba motornya mati di tanjakan. Aduh, kan gak mungkin tuh nanjak kita. Gak mungkin, susah. Karena temen gue ada yang ngalamin juga itu juga. Jadi gimana tuh, dia gak ngelakson? Motornya mati, iya gak ngelakson karena. Terus gimana? Karena lupa katanya. Lupa gue gak ngelakson anjir katanya gue. Terus tiba-tiba motornya mati. Padahal kalau posisinya lembah berarti dia di bawah gitu kan? Di bawah. Mau naik nih, mau nanjak lagi, karena harus nanjak lagi. Karena di bawah kan. Iya. Mau didorong bingung kan. Gak ada ini berat, ya udah akhirnya ya mau gak mau. Karena berat nih tinggal aja dia pergi. Titik kedua nih. Kan ada dua jalan. Buat keluar dari kampung lo itu ada dua jalan. Ada dua jalan. Jalan itu pertama jalur yang jembatan lembah. Yang satu ada belokan tanjakan itu. Oke. Belokan. Kalau di situ terkenal ngewujudinya orang cantik. Orang cantik. Wanita cantik gitu kan. Setiap malam wanita cantik kayak mau numpang lah gitu. Ikut ke situ gitu kan. Banyak tuh. Jadi gue kalau malam gak berani ke situ. Karena di situ ada kuburan juga. Kuburan zaman dulu lah kayak gitu.
Jadi pas di belokan itu gelap, gak ada lampu. Kalau lewat situ tuh seringkali digangguin. Digangguin. Wanita cantik tiba-tiba kayak ngikut gitu kan, ngikut. Pas mau mau sampai apa tujuan hilang. Si itu. Sering tuh kayak gitu tuh ya? Sering. Itu tuh harus ngeklakson Biasanya. juga nggak dari situ? Iya, harus ada tanda aja. Kalau ngeklakson nggak apa-apa nggak sih, Dut? Hmm? Kalau ngeklakson aman nggak? Ya kalau sekarang sih aman-aman aja ya. Kalau dulu wah gue takut banget asli. Kalau dulu masih mistis kan. Kalau sekarang tuh udah modern, jadi udah banyak lampu, jadi itu lokasinya jadi terang. Kalau dulu tuh masih gak ada lampu, masih apa bambu merunduk kayak gitu kan. Jadi kalau lewat situ tuh waduh, ada satu lagi tanjakan, itu gua ngalamin. Itu langsung Iya. langsung gimana tuh? Pas gua malam-malam nih dari terminal kan gua dijemput nih pakai motor ya. Jam berapa malamnya? Wah, jam 1:30 kali. Oke, 1:30. Jam 1:30 malam tuh. Dari terminal di mana nih? Terminal di Dari kota berarti. kota. Kota. Gua dijemput sama teman gua ke terminal, lalu baliklah. Gua yang bawa motor, posisinya gua yang bawa motor tuh ke situ. Malam-malam gelap lah, itu belum ada lampu juga tuh. Bawa motor. Tiba-tiba motor gua mati. Kita berdua jatuh lah. Jatuh. Karena mati mendadak. Mati mendadak dan ditanjakan lagi. Di tanjakan yang lembah itu. Iya. Tiba-tiba kalau pokoknya di situ tuh kalau apa mistisnya kayak gitu. Motor mati lah apa. Pas motor mati gua nih. Ada yang ngelempar batu. Padahal itu kebun. Gak ada orang, maksudnya gak ada Dan pemukiman. 1:30. Temen gua kaget dong, anjir. Karena dia udah tahu di sini ini. Waduh. Gak bisa nih, ayolah. Untung motor nyala lagi. Tiba-tiba nyala lagi tuh. Nyala lagi. Pas kita, waduh. Nih, wah disengin nih kita nih. Iya. Anjir, udah tahu disengin. Ya kita, sorry ini kita mau numpang lewat. Iya, Oke. lo ngomong kayak gitu. Mau Misi, numpang misi, lewat nih. misi. Sorry dari apa mau balik dulu nih kan. Gua jarang balik kan. Mau balik dulu, oke. Jadi jalanan itu tuh kayak pembatas dari kota ke desa lo gitu ya? Iya. Dan itu masih jauh sama pemukiman warga. Masih jauh itu. Jadi nggak ada yang ngebantuin juga kalau misalnya tiba-tiba mati kayak. Gak ada, gak bakal ada yang tahu Iya. kecuali nelpon orang. Iya. Tolong nih anjir. Tungguin juga takut deg-degan. Iya. Gua denger di tanjakan itu tuh ada yang lewat jalan kaki di situ. Itu mau benar-benar dihadang sama pocong yang harus diangkat sendiri. Jadi iya, jadi maksudnya dia tergeletak gitu. kegeletak di depan. Ngalangin jalan. Terus kalau kita lewat sini dia Iya. mundur juga. Iya. Jadi ya mau digimanain. Jadi ya udah. Dia pindahin Dia sama orangnya. Karena pemberani juga nih orang dia. Untungnya sih bener. Ibaratkan Kalau gue sih kalau wah gue dia nangis, berani soalnya sih gue orangnya. nangis. Jadi diangkat dipindahin. Karena di situ tuh dulunya katanya di kebun sebelahnya itu bekas orang bunuh diri. Zaman dulu gantung diri Gantung diri. di apa? Di dahan pohon itu. Tapi karena udah apa tersebar ya ke warga-warga sekitar, jadi ya kita biasa aja. Tapi Dan kayak udah bisa antisipasi juga. iya. dari- Tapi kayak warga yang lain yang denger ceritanya Baru- gitu, kalau malam-malam gak berani mereka lewat situ. lewat situ. Aduh, gue takut nih kalau malam-malam katanya. Meskipun itu orang dewasa, Iya. dia gak bakalan berani. Karena udah banyak banget Lewat situ. kejadiannya. Banyak banget kejadiannya, bukan 1 sama 2 orang doang. Dan gue juga ternyata dulu ya masih kecil kan, gak percaya gue. Ah anjir masa sih gitu kan. Iya. Dan ternyata gue pernah ngalamin itu, anjir ternyata bener juga nih. Ya udah, kalau dulu tuh masih mistisnya, wah masih banyak yang Tapi kayak nganut ilmu hitam Oh, kan. iya? Lu pernah nggak belajar Hah? ilmu hitam? Enggak lah gue mah, tapi teman gue pernah. Oh, iya? Ada yang, ya, tapi dia gak tahu kalau itu ilmu hitam. Gimana ceritanya tuh? Jadi ada sepupu gue nih, Sepupu. dia ingin belajar apa bela diri lah. Hmm. Bela diri sama ilmu tenaga dalam gitu kan. Adalah satu guru dia. Ya udah dia Di kampung lo ini? di kampung gua nih. Udah dia belajar ke dia, tapi gua enggak ikutan karena gua gak mau kan. Dia belajar bela diri, terus dia dikasih buku, maksudnya dikasih kalimat-kalimat. Oh, kalimat. Kalimat apalah Ayat-ayat itu. gitu? Iya, ayat-ayat itu. Dia gak tahu kalau itu ilmu hitam. Ya dia catat aja, dia pelajarin tuh. Dia lafalin kan. Dilafalin juga? Iya, dia lafalin karena harus dari gurunya. Harus hafal? Lu sambil belajar ini baca ini nih misalkan. Oh. Baca ini nih kan.
Kalau kayak di kota-kota kan nggak ada yang kayak gituan kan, Iya. cuma belajar bela diri Iya, aja kan kalau iya. di Gak pakai ayat-ayat. iya kalau di sana gitu, karena sama tenaga dalam dia belajar itulah, dia ingetin tuh semuanya. Pas dia belajar perguruan lain nih, beda perguruan, ternyata kata gurunya, Kok lu agak beda? Dulu pernah belajar apa katanya? Gue pernah belajar bela diri juga nih. Dikasih apa katanya? akhirnya dia tunjukin ke gurunya, ini gua dikasih ini katanya. Wah ini bahaya katanya. Ternyata itu ilmu hitam. Oh, ngeri banget. Kayak yang ada namanya kalau lu cari itu kayak semu gunting. Ilmu semu gunting itu kalau kita megang sesuatu itu kebakar. Itu dan itu masuk ke dalam ilmu hitam. Itu masuk ke dalam ilmu hitam. hitam. Dan dia belajar ilmu kebal juga. Dia gak tahu kalau itu ilmu kebal, bilangnya ya biar kuat aja gitu. Iya. Padahal itu ilmu kebal dari senjata tajam kan. Iya. Itu kan masuk ilmu hitam juga. Akhirnya wah ini harus dicopot nih. Harus dicopot karena Iya, itu udah harus nempel. dilepas nih karena udah nempel kan. Karena Karena itu udah ingat, udah nempel. udah tahu. Jangankan kalau udah nempel di badan tuh kan gak perlu ini. Kalau marah kita udah bisa kena siapa aja gitu kan. Apalagi itu bahaya banget. Dan kan. takutnya nggak bisa kekontrol gitu sama Iya. orangnya. Itu dia akhirnya suruh dilepas lah sama si perguruan ini. Perguruan baru. Karena beda aliran kan. Wah, ini ilmu hitam, sedangkan kita ya biasa-biasa aja gitu kan. Nggak ilmu gitu. Akhirnya dia harus dilepas, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya juga, dia harus mandi di sungai. Maksudnya lepasnya. Oke, tapi itu dijagain nggak sama si guru Iya. yang baru itu? Ditemenin sama si guru. Ditemenin. Iya. Suruh mandi sungai. Terus Suruh mandi di sungai nih. Terus? Dan malam itu posisinya. Jam 2 malam harusnya. Wah. Ada harinya gitu kan. Ya Ada- biasalah kalau ilmu-ilmu gitu hari ini, bulan malam purnama, ini kan. bulan purnama. Oke. Nah, jadi kata guru gua Udah, malam ini lu ikut gua mandi di sungai. karena dia yang belajar sendirian ya, dia Iya. mau gak mau sendirian Iya, kan iya, dilepasnya. Dia mau dilepaskan ilmu dia. Akhirnya dibawalah ke sungai, dia mandi. Di situ katanya godaannya banyak. Ya digangguin juga. Setan kayak gitu. Wah. Ya dia ketakutan lah. Gua katanya anjir belajar bener-bener tapi malah Bisa. dapatnya gitu. Tapi- Makanya lah ya kalau belajar Itu harus sesuai dengan harus tahu dulu. rumusan yang benar ya. Iya. Di jalur yang baik dan benar. Bener. Karena semuanya ada konsekuensinya. Bahaya. Iya itu. Akhirnya lepas lah si ilmu itu. Dibantuin sama guru. Dibantuin sama guru yang baru perguruan lain. Gitu. Terus udah tuh. Udah. Akhirnya pas ya udah dibakar bukunya sama dia. Bukunya dibakar. Iya. Tapi untungnya mudah ya. Kan katanya ada yang kayak kalau udah belajar ilmu hitam kayak Iya, susah ngelepasinnya. karena dia masih baru Oh iya sih, belajarnya. iya sih. Jadi kayak dia juga belum paham kalau itu untuk ini, untuk Iya, itu iya, kan. iya, iya. Dia cuma dikasih doang, belajar, dia cuma ya namanya juga anak-anak kan Iya. pengen Waktu itu umur bisa berapa tuh bela udah diri. suruh kuliah itu? Dia masih SMP dulu. SMP masih bisa SMP kelas 1 bisa kayak atau 2. dilepas ternyata kayak belum terlalu Oh, iya. mendalami mungkin ya. Belum terlalu nempel banget. Nempel lah. banget. Sebenarnya ada lagi. Apalagi? Ada lagi Coba sebenarnya. kasih tahu. Wah, tapi ini bahaya, Bro. Kenapa emang? Tapi meskipun udah banyak, lu tahu ilmu Batara Karang? Ilmu putih. Enggak, itu ilmu hitam. Itu yang mana? Itu bisa Batara disebut Karang? Nggak tahu. Batara Karang. Nggak Jadi tahu. itu bisa disebut ilmu paling tinggi di ilmu hitam. Karena itu ilmu yang gak diterima oleh bumi dan langit. Gimana dong? Yang lu? meninggalnya jadi jenglot. Iya kan? Ada istilah Iya, jenglot. ada tahu, Lu percaya tahu. ke jenglot itu? Iya, percaya nggak percaya, soalnya kan kata belum ketemu. kalau lu cari di Google, maksudnya ya gua dengar dari cerita nenek moyang itu ilmu Batara Karang. Itu ilmu hitam yang gak diterima sama langit dan bumi. Makanya meninggalnya jadi jenglot. Makanya jenglot kan Menyusut gentayangan gitu. kecil kan. Dan Iya. itu hidup. Kalau jenglot asli itu hidup. Jadi dia nggak akan pernah mati dong. Iya, karena kan Iya, gak berarti- diterima langit dan bumi. Itu gimana ceritanya? Jadi lu ada tahu nih. itu dari mana? Hah? Lu tahu itu dari mana? Kan banyak perguruan gua, bela diri dan lain-lain. Jadi, Jadi banyak di kampung lu tuh emang banyak perguruan. banyak perguruan gitu. Dan ternyata banyak perguruan yang menganut ilmu hitam. Enggak juga. Enggak juga. Ada beberapa karena itu ya istilahnya kan mungkin Turunan. dari Dut, ternyata udah ini masa? Udah mati masa? Iya. Gara-gara tadi kita ngomongin ini apa? Ngomongin apa? Iya,
Asli itu cerita ini kan. Gua sampai takut ya. Takutnya bapak gua gitu atau siapa kakek gua punya Batara Karang terus dikeguain. Gua sampai takut itu. Dengar apa itu ilmu itu pas gue searching kan, anjing ternyata emang ada. Ternyata keluarga lo nggak ada tuh yang punya ilmu itu. Iya, punyanya keluarga jauh untungnya. Dan kalau bisa secara turun menurun itu nggak ke gua gitu. Jauh banget soalnya. Ternyata emang di kampung itu pun udah biasa ya soal kayak perilmu-ilmuan. Udah biasa, makanya terkenal kampung itu karena banyak yang menganut ilmu kayak gitu, jadi kayak kampungnya kayak dingin gitu suasananya tuh. Sampai sekarang lu pun pulang masih dingin suasana tuh kayak apa. Baik kalau malam ya? Malam apalagi. Gua dulu masih kecil tuh. Seru juga kita bikin ekspedisi ya, main ke. Gitu. Kayak kalau lu berani mah. Gitu ya? Kalau malam gua aja dulu nih, jam 8 malam udah gak berani keluar gua. Itu sampai lu gede tuh? Sekarang udah agak berani lah sampai jam 11 gitu. Kalau udah lewat jam 11 terus keluar sendiri kayak ser gitu kan. Kayak merinding gitu kan. Kalau ini pernah gua tuh masih kecil tuh jalan dari rumah nenek gua lah sama ibu gua masih kecil. Jalan. Ibu gua ngeliat ke atas, gua juga ngeliat ke atas kayak ada hewan gitu kan. Hewan. Tapi gak tahu yang dilihat ibu gua apa. Karena ibu gua ayo katanya cepet gitu. Sedangkan gua mau ngeliat kan itu apa, tapi ibu gua ayo gak usah dilihat katanya. Kayak gitu. Gua merinding dong. Cepet gitu. Terus lu nggak nanya ke nyokap lu? Enggak, ngasih tahu lah dia. Iya sih. Atau, Mah tadi kayak ada hewan di atas apa gitu. Ada selnya kok enggak? Wah katanya bukan. Tadi kok cepet-cepet gitu kan? Enggak ada. Serem juga. Terus kadang ada yang ngetok jendela di rumah lu? Iya. Gue lagi tidur nih, kan gua dulu masih kecil juga nih. Gua masih ingat tapi gua tidur sama ibu gua, ada ngetok jendela kencok. Dar gitu kan. Pas dibuka ibu gua gak ada siapa-siapa. Diteriakin, "Woi, siapa itu?" Ya gua jadi merinding lah, takut. Itu malam-malam gitu ya? Iya. Itu cerita. Tapi lu pernah ditampakin langsung nggak? Gue bisa merasakan tapi gua karena gak mau ngelihat gua, jadi udah gak usah lihat gua. Kalau udah ada, gak usah diliatin gitu. Iya. Gitu. Ya sih, itu kadang-kadang juga mindset sih ya. Kalau misalnya kayak lu punya perasaan takut terus ngebayang-bayang visual, katanya bisa muncul seperti visual yang lu bayangin gitu. Makanya gue dulu pernah nih, gue ceritain ya. Gue pernah dulu sempat belajar ilmu indra keenam. Tapi itu gue terusin karena gue takut ngontrolnya itu, gak bisa ngontrolnya itu. Semalaman ngelihat nggak merem gitu kan. Katanya kalau emang kebuka ntar ada cahaya kecil lu ikutin itu ntar kebuka tiba-tiba ada di mana katanya. Nah itu udah kebuka tuh. Tapi kan katanya emang bisa ya, maksudnya ada orang yang bisa ngebukain istilah mata batin gitu. Bisa kan, ada dua dunia di kita, gaib sama ya dunia kita inilah. Untuk indra keenam itu ya untuk melihat dunia mereka. Gitu. Kalau yang diceritain nih kayak guru gua katanya, ini kampung kita nih, tapi bagi di dunia lain ini kebun buat mereka. Tapi kayak kebun, kalau kita ke kebun nih, ke tempat yang lain nggak ada penghuninya, itu kayak kota di dunia mereka tuh. Gitu. Kebalikannya gitu ya? Iya. Pernah ada yang kayak, ayo mau gue buka nggak mata batinnya? Tapi kan katanya bisa ditutup lagi, emang beneran nggak sih bisa ditutup lagi? Bisa, kalau kita yang belajar buka sendiri sama kita bisa nutup sendiri. Tapi kalau yang dibukain kan harus diminta dibukain lagi. Nggak bisa ketutup, serem juga. Itulah ilmu goib. Itulah ilmu goib. Jadi ternyata banyak ilmu-ilmu yang kita juga nggak tahu ya. Maksudnya kan setiap orang punya kepercayaan dan keyakinan masing-masing gitu. Tapi kalau ada ilmu yang ngambilnya dari fisika juga. Gimana? Aliran listrik. Lah, ada kayak tenaga dalam. Oh, emang tenaga dalam tuh dari maksudnya aliran listrik yang ada di tubuh kita. Jadi diolah. Kalau kita belajar tenaga dalam itu ibaratkan kita belajar ngolah listrik yang ada di dalam tubuh kita. Listrik mainannya. Listrik. Itu dia bisa menggerakkan apa emang kalau pakai tenaga dalam? Yang kayak tadi itu telepati, bukan telepati ya? Banyak, tergantung. Kayak ngegerakin barang gitu termasuk tenaga dalam? Ya sekarang mungkin enggak ya kalau ngerakin badan barang dari jarak jauh nggak mungkin juga, tapi mungkin kalau yang udah mahir banget bisa aja.
gitu ya para warga. Tadi cerita Dudi tentang apa tuh cerita tentang? Wah, ada horor mungkin ya, ada horor, ilmu ada hitam, ada tentang santet. Iya, tapi tentang kebanyakan itu berasal dari desa tempat tinggal Dudi. Iya, dan itu desa tuh ada di pegunungan, jadi kayak bukan kota-kota. Kalau di kota-kota mah udah gak ada yang kayak gitu. Iya. Tapi belum tentu juga. Belum tentu, mungkin ada yang berasal dari desa, Iya. ya kayak gua kan. Tapi sekarang gua udah gak ada kayaknya, karena gak diterusin. Karena ada peribahasa kan, bisa menutup pintu rezeki kalau lu megang ilmu kalau itu. Iya, belajar ilmu yang sih. apa sedikit melenceng gitu kan kalau ini. Tapi yang penting kita kan tetap keyakinan pada Tuhan. Oke, gitu ya Dede. Yoi. Kelar ya? Sebenarnya masih banyak tapi ya udah segitu aja. Iya. Takut terlalu dalam. Aku membuka tabir-tabir lain dan tabir-tabir baru yang sebenarnya harusnya rahasia. Iya. Oke, Gitu. jadi segitu dulu para warga Street Journalism. Oh ya BTW kalau misalnya para warga ini punya cerita yang menarik dan mau kita bacain, ya Rizky dan Dudi di setiap hari Jumat, boleh dikirim ke email, nanti akan tertera di deskripsi. Jangan lupa like, Subscribe, komen, and share. yes. Oke. Sampai jumpa di next video.